Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 7 Purwakarta, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran pemrograman sederhana ya. Pemrograman sederhana menggunakan aplikasi RoboMind. Ini RoboMind. Oke, bagaimana cara kita mendapatkan program RoboMind, terus bagaimana step-step RoboMind, terus apa saja perintah-perintah yang ada di program RoboMind. Nah, kita akan bahas dalam video kali ini. Yang pertama, kita harus menginstal dulu program RoboMind di komputer. Nah, sebelum kita ke program RoboMind, kenapa kita perlu mempelajari tentang pemrograman robotika ya. Nah, kita akan buka dulu sebuah tayangan ya. Kita akan cari tentang mesin industri. Nah, oke anak-anak, di sini kita bisa lihat tampilan YouTube ya. Nah, ini di sini diperlihatkan sebuah tangan-tangan robot yang bisa bergerak dengan otomatis. Bagaimana robot ini selalu mengulang sebuah pergerakan-pergerakan. Nah, contohnya ini. Kiri, ambil barang, kanan dan dilepaskan. Nah, itu bekerja secara otomatis. Pertanyaannya, siapakah yang menggerakkan robot ini? Apakah perlu sebuah operator atau seorang operator untuk selalu menggerakkan tiap waktu gitu kan? Nah, jawabannya itu adalah tidak. Jadi sebuah robot, lengan robot, nah ini contohnya misalnya di dalam sebuah industri perakitan mobil, dia diprogram harus bergerak ke arah kiri, harus bergerak ke arah kanan. Nah, itu nanti akan terus berjalan secara otomatis. Nah, siapa yang memberi pemrogramannya atau perintahnya? Nah, itu adalah seorang programming robot. Nah, maka dari itu kita akan coba pelajari ya. Kita akan coba pelajari bagaimana sih supaya robot itu bisa otomatis bisa berjalan ya, bisa bergerak ke kiri, ke kanan. Nah, bagaimana cara kita bisa mensimulasikan sebuah robot itu supaya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan secara otomatis. Nah, atau kita menjalankan sebuah programnya. Nah, dari tayangan ini kita bisa melihat ya pentingnya kita belajar pemrograman robotika. Oke, siswa-siswi. Nah, bagaimana cara kita mensimulasikan ya? Bagaimana cara kita mensimulasikan sebuah program, sebuah robot supaya bisa bergerak sesuai dengan keinginan programmingnya. Oke, yang pertama kita akan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana cara sebuah objek bisa bergerak ya dengan bahasa pemrograman yang kita inputkan. Nah, terus yang kedua, apa saja perintah-perintah yang bisa dimasukkan ke dalam
skrip pemrograman RoboMind. Nah ini namanya RoboMind. Oke, siswa-siswi kita coba buka Google Chrome-nya, kita cari RoboMind, download. Program RoboMind ini bersifat gratis ya, bisa kalian download di laptop kalian masing-masing, di komputer kalian masing-masing yang mempunyai laptop di rumah ya, yang punya komputer di rumah. Nah, lalu kita download exe installer 64 bit. Nah, misalnya sistem operasi kalian yang ada di rumah ya, komputer atau laptop yang ada di rumah itu bisa menggunakan Windows 7, Windows 8 atau Windows 10. Nah, kita download. Oke. Nah, ini proses mendownload sebuah program RoboMind. Oke siswa-siswi. Nah, setelah terinstall, bagaimana cara membuka programnya? Seperti biasa, kita klik 2 kali icon RoboMind, atau tekan tombol window, ketik RoboMind. Nah, ini ada, tinggal klik 1 kali. Oke. Nah, ini program simulasi robot ya, program simulasi robot. Bagaimana supaya si robot ini nih benda yang ada matanya, nah ini bagaimana supaya bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Nah, fungsi-fungsi dasar dari program ini akan saya jelaskan. Nah, ini robot ini, nah ini map kecilnya. Nah, ini untuk map kecil. Oke, kita zoom out. Nah, ini dia, kita zoom out. Bisa juga kita zoom in. Nah, di sebelah kiri ini ada blok skrip pemrograman. Nah, terus di sebelah sini, di sebelah bawahnya eksekusi skrip ya, untuk mengeksekusi skrip. Nah, ini untuk menjalankan command atau perintah selanjutnya. Ini untuk pause. Nah, terus ini untuk stop execution. Nah, ini untuk reset word. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan sambil kita praktekkan ya. Nah, ini untuk speednya atau kecepatan robotnya. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa perintah yang bisa menggerakkan sebuah robot ini. Oke. Yang pertama kita ketik untuk bergerak maju itu adalah forward, kurung buka, kurung tutup. Nah, maksud inti dari kurung buka kurung tutup ini bisa kita isi dengan sebuah angka. Misal kita akan menggerakkan si robot ini 3 lantai ya. Nah, ini ada lantainya kan, ada kotak-kotaknya. Misalnya ini 1, 2, 3. Berarti coba kita masukkan 3 ya. Atau kalau misalnya di sebuah pemrograman robot Arduino itu 3 putaran, misalnya 3 putaran motor stepper. Oke. Nah, ini tombol untuk menjalankan eksekusi programnya. 1, 2, 3. Oke. Mudah bukan? Oke. Nah, kalau hanya satu pergerakan itu kan kurang seru ya, karena biasanya untuk pergerakan robot itu pergerakannya sangat banyak sekali. Nah, untuk pergerakan selanjutnya kita tinggal tekan enter.
Nah, ini untuk script yang kedua. Untuk script yang kedua, misal untuk mundur. Apa perintah untuk mundur? Itu adalah backward, kurung buka, kurung tutup. Kita akan mundurkan lagi 3 ke belakang, 3 lantai ke belakang. Oke, kita akan play. Maju dulu, lalu mundur, backward. Mudah bukan? Nah, mudah ya. Nah, sekarang bagaimana supaya sebuah robot ini atau sebuah objek ini bisa berputar, ya, atau arahnya berubah. Misal kita masukkan script di yang kedua ya. Untuk ke kiri dan ke kanan itu bisa menggunakan perintah left dan right. Oke, misalnya left. Left, misalnya 1, kurung tutup. Kita akan coba. Maju dulu 3. Oke, berputar dulu ke kiri ya. Lalu ini perintah untuk backward, untuk mundur. Nah, berarti untuk left itu berputar ke kiri. Oke, untuk berputar ke kanan itu adalah RIGHT, right. Oke, misalnya kita beri perintah 1 putaran. Oke, nah ini tombol reset word. Jadi kalau misalnya kita tekan reset word, si robotnya ini akan kembali ke awal, posisi awal. Oke, kita akan eksekusi script pemrogramannya. Mundur 3, lalu berbelok ke kanan. Bisa dimengerti? Mudah bukan? Nah, sekarang kita hapus scriptnya, kita reset. Nah, kita kembalikan ke awal ya. Misal kita akan robot ini akan kita perintahkan untuk menuju ke bagian sebelah sini nih, ke bagian yang putih awal ini. Oke, berarti perintahnya itu adalah yang pertama, perintahkan robotnya untuk berputar ke kanan, berarti right. 1, belum tutup. Nah, jadi diharapkan nanti si robotnya itu berputar ke kanan. Yang kedua adalah setelah berbelok ke kanan lalu maju, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 lantai ke depan ya, atau 8 kotak ke depan. Berarti forward, kurung buka 8, kurung tutup, seperti ini. Oke, kita akan coba ya di program RoboMan. Yang pertama right, kurung buka 1, kurung tutup, enter. Lalu maju, setelah berbelok ke kanan maju 8. Berarti forward, kurung buka 8, kurung tutup. Oke, kita akan eksekusi. Berbelok, lalu maju 8. Oke, mudah bukan? Kita akan coba pergerakan yang lebih sulit ya.
kita zoom out dulu supaya terlihat ya. Kita akan gerakan robot ini menuju pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas berarti robotnya kita perintahkan untuk maju 3, rencananya ya, maju 1 2 3, berbelok kiri, lalu maju 1 2 3, berbelok kanan, berbelok ke kiri 1 2 3 4, maju. Oke, kita akan coba. Yang pertama itu adalah kita hapus dulu ini semua. Forward 1 2 3 langkah, lalu berbelok ke kanan, right 1, lalu maju lagi, forward, berarti posisi akhir itu ada di sini nih, forward 1 2 3, kita kasih 3 aja ya, 3. Setelah 3 kita belokkan ke kanan, ke kiri maaf, berarti left, membuka 1. Nah setelah menghadap ke atas kita majukan robotnya 3 langkah, 1 2 3, forward 3. Oke, setelah posisi di sebelah sini, posisi robot itu adalah menghadap ke atas, berarti kita belokkan ke sebelah kanan, right 1, belum tutup. Nah setelah menghadap ke kanan kita majukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, berarti forward 10. Oke, lalu setelah berada di pinggir sebelah kanan kita maju, kita belokkan lagi ke kiri, berarti left, tempat dulu, left 1, lalu maju ke depan 1 2, forward 2, belum tutup. Nah ini kira-kira perintah-perintahnya ya, mudah-mudahan perhitungannya benar. Nanti kita akan perbaiki kalau misalnya perhitungannya kurang. Speednya kita akan naikkan, nah, ini kecepatan robotnya akan kita naikkan. Oke, kita play atau eksekusi programnya. Oke, forward 10. Oke, sampai. Mudah bukan? Nah, bagaimana tertarik dengan pemrograman ini? Nah, untuk pertemuan kedepannya nanti kita akan belajar tentang repeat ya, repeat, pengulangan, dan bagaimana cara dan perintah-perintah yang lainnya yang lebih menarik lagi. Nah ini hanya masih dasarnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.